Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari kita belajar dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah bagian Alkitab yang menarik bagi kita, mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Semuanya itu akan dibahas tuntas melalui khotbah kali ini. Sebelum kita membaca Mazmur 148, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami hidup sampai detik ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami terpelihara, bisa menjalani kehidupan, itu semua karena belas kasihan-Mu. Saat ini kami butuh firman-Mu ya Bapa, sebagai bekal bagi kami menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri di dalam kami mendalami kebenaran firman-Mu. Sebab kami tidak mungkin memahami kebenaran firman-Mu jika Engkau sendiri tidak menyatakannya kepada kami. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita siapkan bacaan Alkitab. Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Judul bacaan kita, Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular tembaga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan, dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar, dan segala hewan, binatang melata, dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi, dan segala bangsa, pembesar-pembesar, dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Hai orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini batas pembacaan Alkitab, dan khotbah kali ini diberikan tema 5 alasan mengapa kita memuji Tuhan. 5 alasan mengapa kita memuji Tuhan. 5 alasan mengapa kita memuji Tuhan. Mari kita dengarkan ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara, Mazmur 148 yang kita baca saat ini adalah goresan tangan dari seorang raja Israel yang sangat terkenal, Raja Daud. Daud merefleksikan imannya. Apa yang kita baca saat ini merupakan refleksi iman dari seorang raja yang bernama Daud. Yang menarik saudara sekalian, dari ayat 1 kita membaca sebuah kata. Haleluya. Daud mengawali goresan reflektif ini dari sebuah kata, haleluya. Kita tahu bersama bahwa kata haleluya itu di dalam kitab Mazmur kita temukan sebanyak 24 kali. Nah, apa sebenarnya kata haleluya ini? Ini yang harus kita renungkan saat ini, yang harus kita mengerti saat ini. Mengapa? Sebab saya menyaksikan dalam setiap peribadatan ada saja orang yang berkata haleluya. Ada orang yang begitu sering menggunakan
kata haleluya dalam sebuah peribadatan, tetapi ada orang yang tidak menggunakan kata itu. Kalaupun dia menggunakan, itu hanya sekedar formalitas belaka. Karena itu tercetak di dalam tata ibadah. Tetapi pemahaman tentang haleluya ini, tidak semua orang memilikinya. Karena itu, kata haleluya kadangkala digunakan tidak pada tempatnya. Kata haleluya digunakan, tetapi orang tidak paham apa sesungguhnya esensi dari kata haleluya itu. Saudara, haleluya itu adalah sebuah kata yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Haleluya artinya adalah pujilah Yahweh. Pujilah Tuhan. Ya. Haleluya artinya pujilah Tuhan. Nah, kata ini berakar dari kata halel. Halel itu artinya pujian gembira dalam nyanyian untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak semua pujian itu dapat disebut haleluya. Ya. Pujian itu disebut haleluya kalau pujian itu disampaikan dengan gembira dalam satu motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, pujian itu harus dinyanyikan dengan riang gembira. Pujian itu harus diekspresikan dengan gembira. Yang kedua, motivasi kita mempersembahkan pujian itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat realitas kehidupan bergereja dewasa ini. Ada orang yang menyanyi pujiannya pujian yang gembira, tetapi dinyanyikan dengan ekspresi yang datar. Saya ambil contoh begini, beberapa minggu yang lalu ada seorang pendeta yang melayani di sebuah gereja. Dari mimbar, dia mengajak jemaat menyanyikan satu lagu. Lagunya seperti ini. Aku hendak memasyurkan kasih Yesus yang kudus. Ketika lagu ini selesai dinyanyikan, pendeta ini mengajak jemaat bernyanyi lagi. Apa kata pendeta ini? Dia bilang, lagu ini lagu gembira, tetapi orang menyanyi datar saja. Orang menyanyi begini, aku hendak memasyurkan kasih Yesus yang kudus. Menurut pendeta ini, bukan begitu cara menyanyikan lagu itu. Karena ini adalah lagu gembira, maka ekspresi gembira itu harus kita nampakkan melalui gerakan tubuh kita. Ekspresi gembira itu harus nampak melalui wajah kita. Ekspresi gembira itu harus nampak benar dalam cara kita menyanyi. Jadi lagu tadi seharusnya dinyanyikan seperti ini. Aku hendak memasyurkan kasih Yesus yang kudus. Seperti itu. Dinyanyikan dengan penuh luapan sukacita. Dinyanyikan dengan penuh kegembiraan. Dalam satu motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Ada orang yang ekspresinya nampak, tetapi motivasi untuk memuliakan Tuhan itu tidak ada dalam dirinya. Itu juga bukan haleluya. Jadi pujian gembira untuk memuliakan Tuhan itu haleluya. Pujian gembira yang diekspresikan dengan penuh kegembiraan, dengan satu motivasi untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah haleluya. Saudara, kitab Mazmur pasal 148 ini mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Bahwa dalam hal memuji Tuhan, kita harus benar-benar bersukacita di dalamnya. Nah, Mazmur 148 ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah ajakan kepada malaikat dan semua yang berada di tempat yang tinggi untuk memuji Tuhan. Malaikat dan ciptaan Allah di tempat yang tinggi seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, langit, itu semua diajak untuk memuji Tuhan.
Yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-14, ajakan kepada semua makhluk Tuhan di atas muka bumi ini untuk memuji Tuhan. Nah, pertanyaan kita, mengapa? Mengapa pemazmur mengajak semua makhluk ciptaan Tuhan untuk memuji Tuhan? Apa dasar atau alasan semua makhluk ciptaan Tuhan ini diminta oleh pemazmur Daud untuk memuji Tuhan? Dari Mazmur 148 ini, saya menemukan ada 5 dasar atau 5 alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu pencipta. Itu dasar yang pertama mengapa kita harus memuji Tuhan. Dan ini tercatat di dalam ayat yang kelima. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jadi jelas di sini Tuhan adalah pencipta. Segala yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada kita. Kita ada karena ada Sang Pencipta. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diminta untuk memuji Tuhan. Jika ada orang yang membangun rumah kita, kita pasti bersuka cita. Kita ini dibangun oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Maka sudah sepantasnya lah kita memuji Tuhan. Itu alasan pertama yang disampaikan oleh pemazmur di sini. Kita memuji Tuhan karena alam semesta ini termasuk manusia diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, Tuhan pemelihara apa yang diciptanya. Tuhan pemelihara apa yang diciptanya. Hal itu dicatat dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dia mendirikan semuanya, ya, untuk seterusnya dan selamanya. Untuk seterusnya dan selamanya itu artinya abadi, kekal, tidak bertepi. Nah, Tuhan yang mendirikan semuanya. Artinya, Tuhan yang memelihara semuanya. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta ini, Tuhan tidak membiarkan yang diciptakannya itu berjalan dengan sendirinya. Tapi semuanya ada dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Setelah itu, manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak sekedar mencipta, tetapi Dia juga memelihara makhluk ciptaannya. Jadi saudara dan saya, bila sampai detik ini masih terpelihara hidup, itu karena Tuhan yang memelihara kita. Dimanapun Anda berada saat ini, jika Anda saat ini masih hidup, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebab napas kehidupan kita ini bersumber dari Tuhan. Karena itu kita harus memuji Tuhan. Napas kehidupan yang kita miliki saat ini, itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Dia yang mencipta kita, dan Dia yang memelihara kita. Karena Dia yang memelihara kita, maka kita sepanjang kita hidup, kita harus memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-6, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ada ketetapan Tuhan, dan Tuhan minta agar ketetapan ini jangan dilanggar. Ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, ada ketetapan Tuhan di situ. Saudara tahu apa ketetapannya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Itu ketetapan Tuhan. Dan ketetapan ini jangan dilanggar. Tetapi manusia melanggarnya, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia diusir dari Taman Eden. Di saat di Eden, dia dipelihara oleh Tuhan.
Tetapi setelah dia diusir dari Taman Eden, dia harus berjuang sendiri untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi, ketetapan Tuhan itu sesungguhnya dihadirkan untuk menjaga kita agar tetap terpelihara dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi manusia punya kecenderungan untuk melawan ketetapan Tuhan. Kita ini ibarat naik mobil. Sepanjang kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas, kita selamat sampai di tujuan. Tetapi jika rambu-rambu lalu lintas itu kita langgar, kita pasti celaka. Nah, menjalani kehidupan ada rambu-rambu lalu lintas yang itu merupakan ketetapan Tuhan. Dan semuanya tercatat jelas di dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam kitab suci-Nya, kita bisa tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan Tuhan meminta kepada kita agar jangan melanggarnya. Pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan, itulah yang menimbulkan kekacauan di muka bumi ini. Jadi mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan memberikan ketetapan kepada kita. Sehingga kita tertib hidup kita. Sehingga kita terpelihara sampai detik ini. Yang ketiga, mengapa kita harus memuji Tuhan? Hanya nama Tuhan yang tinggi luhur. Perhatikan ayat yang ke-13. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Di dunia ini ada banyak nama. Nama yang tinggi luhur, yang harus kita muliakan, yang harus kita puji, hanyalah nama Tuhan. Hanyalah nama Tuhan. Jangan pernah memuja manusia. Nama manusia sehebat apapun, dia tetap manusia, dia tetap ciptaan. Tapi nama Tuhan, dia lebih tinggi dari segalanya. Nah, kita diminta untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan memiliki nama yang lebih tinggi dari kita. Kita memberi hormat kepada Tuhan. Karena nama Tuhan itu sungguh agung dan mulia. Di alam semesta ini tidak ada nama yang lebih tinggi dari nama Tuhan. Yang kelima, mengapa kita memuji Tuhan? Sebab Tuhan meninggikan tanduk umat-Nya. Perhatikan ayat 14. Di sini tercatat, Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Saudara pernah melihat tanduk? Coba sebutkan saat ini, tanduk yang pernah Anda lihat. Tanduk apa? Ya, tanduk sapi, ya. Kalau tanduk rusa pernah lihat tidak? Kalau saya pernah melihat langsung di alam nyata, tanduk rusa, ya. Ketika mendapat kesempatan berkunjung ke Israel, mobil yang kami tumpangi menabrak rusa, dan saya melihat tanduk rusa. Ada tanduk banteng, ya, ada tanduk badak, ada tanduk kambing, dan lain sebagainya. Nah, tanduk itu adalah simbol kekuatan, keperkasaan. Ya, jadi kalau Tuhan disebutkan di sini, Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Itu berarti Tuhan memberikan kejayaan, kekuatan kepada umat-Nya. Jadi sumber kekuatan kita sesungguhnya adalah Tuhan. Karena itu kita harus memuji Tuhan. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat menjaga kemuliaan kita. Tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Saya pernah nonton singa dan sapi berkelahi. Ya, pada awalnya saya melihat singa ini mengganggu sapi ini. Tiba-tiba sapi ini marah. Dan apa yang dia lakukan? Dia menundukkan tanduknya dan diarahkan kepada singa. Apa yang terjadi? Singa itu robek perutnya karena tanduk sapi ini menancap di perutnya. Jadi sapi ini kekuatannya ada pada tanduk itu. Kalau Tuhan disebut meninggikan tanduk umat, itu berarti Tuhan memberikan kejayaan kepada kita. Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita. Tuhan memberikan keperkasaan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebab dalam menjalani kehidupan, ada saat di mana kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Ada yang bergumul dengan rumah tangganya.
Ada yang bergumul dengan anak-anaknya. Ada yang bergumul dengan masa depannya. Semuanya itu merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang bebas dari pergumulan kehidupan. Yang namanya manusia, dia pasti punya pergumulan kehidupan. Dia pasti pernah berhadapan dengan pergumulan kehidupan. Nah, Mazmur yang kita baca saat ini menguatkan iman harap kita, di mana Tuhan mengatakan dia meninggikan tanduk umatnya. Dia memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita. Nah, saudara sekalian, kita sekarang berada di akhir tahun 2023. Sesaat lagi kita akan tinggalkan tahun 2023 ini dan kita akan memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun 2024. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal penting yang menjadi bekal bagi kita menempuh kehidupan di sepanjang tahun yang baru, tahun 2024. Yang pertama, hidupmu punya nilai karena Tuhan. Ia yang menciptakan kita dan Dia yang memelihara kita. Karena Dia yang mencipta dan memelihara kita, maka kita nyatakan syukur dan terima kasih kepadanya dengan hidup yang selalu memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, sebagai ciptaan, Tuhan memberikan ketetapan kepada kita. Memberikan peraturan kepada kita. Memberikan hukum-hukum kepada kita. Dan hukum yang tertinggi adalah kasih. Jangan dilanggar ketetapan Tuhan ini. Selama engkau hidup, belajarlah untuk mentaati ketetapan Tuhan. Ketika engkau punya kecenderungan untuk melanggar ketetapan Tuhan, disitulah awal kekacauan di dalam hidupmu. Itulah dosa yang mengacaukan perjalanan hidupmu. Yang ketiga, kekuatan kita bersumber dari Tuhan. Tempuhlah tahun anugerah Tuhan yang akan kita masuki besok, tahun 2024. Tempuhlah tahun anugerah Tuhan itu dengan satu keyakinan, kekuatan saya, kekuatan kita semua bersumber dari Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang akan menuntun kita di sepanjang tahun anugerah Tuhan, tahun 2024. Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita, senantiasa memberkati kita. Amin.